Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di channel Jumpa Hamzah. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat serta edukasi kepada Anda semua. Untuk Anda yang baru bergabung serta baru menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang. Bahasa merupakan sebuah alat untuk berkomunikasi, dan tentunya dengan bahasa semua orang di dunia ini, bahkan beberapa binatang itu tentunya bisa berbahasa. Tetapi memang berbahasanya memang berbeda dengan manusia. Nah, dengan bahasa manusia itu bisa berkomunikasi, berinteraksi, saling memahami dan seterusnya. Karena tanpa bahasa manusia mustahil untuk bisa melakukan sebuah peradaban dan melakukan sebuah gerakan-gerakan yang bisa membuat hidupnya menjadi seperti sekarang ini. Tentu bahasa menjadi sebuah sesuatu yang mutlak untuk bisa dipelajari. Karena memang bahasa di dunia itu menjadi sebuah simbol dari sebuah negara, dan juga bisa menjadi pemersatu dari sekian banyak budaya yang ada di negara tersebut. Salah satu bahasa yang tentunya menjadi bahasa internasional dan bahasa yang dipakai di PBB adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional, bahasa pemersatu di seluruh dunia. Hampir semua manusia di seluruh dunia itu berbicara dengan menggunakan bahasa internasional, bahasa Inggris ini. Bahasa Inggris selain menjadi bahasa internasional juga menjadi bahasa pengantar di beberapa perkuliahan, atau mungkin bahasa Inggris bisa menjadi bahasa referensi di berbagai macam referensi ilmu pengetahuan. Tetapi di Indonesia kebanyakan ya kita skupnya kita persempit lagi di Indonesia. Kalau di negara lain, di negara tetangga seperti Malaysia mungkin beda case, bisa beda kasus. Tapi di Indonesia ini kebanyakan yang mahir berbahasa Inggris itu kebanyakan siswa non-muslim atau siswa beragama lain. Kenapa bisa demikian? Ini akan kita coba kaji dan kita coba bahas di episode kali ini. Jangan baper, perhatikan videonya, mari bijak dalam menyikapi. Putar dulu intronya. Menguasai sebuah bahasa asing tentunya merupakan sebuah pride tersendiri, karena kalau kita bisa mempelajari bahkan menguasai suatu bahasa asing, kita merupakan orang-orang yang maju, karena bahasa itu merupakan sebuah skill, dan tentunya skill dari setiap orang ketika berbahasa berbeda. Karena dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari yang namanya bahasa, entah itu bahasa daerah, bahasa nasional, atau bahkan bahasa internasional. Khusus yang bahasa internasional ini kita akan kaji lebih dalam dan lebih detail. Dan bahasa internasional dalam video ini kita akan mengerucut kepada sebuah bahasa internasional, yang mana bahasa internasional ini bahasa yang sangat direkomendasikan untuk kaum pelajar dan untuk orang-orang yang tentunya berbisnis. Semua orang hampir memakai bahasa ini. Bahasa ini adalah bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris yang dimaksud adalah dalam bahasa Inggris ini tentunya bahasa Inggris yang memang bahasa yang baku. Tentunya bahasa Inggris adalah salah satu bahasa tertua di dunia, bahasa yang tentunya banyak memiliki berbagai macam dialek. Ada British, ada American, bahkan ada Australian, yang mana kesemuanya memiliki dialek-dialek tertentu tetapi dengan grammatical yang tentunya sudah baku. Bahasa Inggris juga bahasa yang dituturkan di bahasa PBB. Ada 5 bahasa PBB yang resmi saat ini. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ada bahasa Rusia, ada bahasa China, ada bahasa Spanyol, dan ada bahasa Prancis. Ya, ada 6 ya kalau nggak salah. Silakan dikoreksi kalau misalkan ada keterangan yang kurang tepat. Nah, kita kembali lagi kepada bahasa Inggris. Di Indonesia, bahasa Inggris ini masih menjadi bahasa asing, bukan menjadi bahasa kedua. Berbeda dengan negara-negara yang ada di dunia. Kenapa bahasa asing? Karena memang bahasa pertama di Indonesia itu adalah bahasa ibu atau mother language. Bahasa keduanya adalah bahasa nasional, bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa asingnya adalah bahasa Inggris dan bahasa-bahasa yang lain seperti bahasa Arab dan bahasa lainnya yang ada di Indonesia. Jadi
kedudukan bahasa Inggris yang ada di Indonesia itu as a foreign language, not a second language. Entah kenapa ini masih terjadi hingga saat ini. Dan inilah sebabnya kenapa orang Indonesia masih kesulitan dalam belajar dan dalam berkomunikasi bahasa Inggris. Karena faktor utamanya adalah kedudukan bahasa Inggris di Indonesia masih menjadi sebatas bahasa asing, bukan diberlakukan sebagai bahasa kedua. Karena memang di Indonesia itu budayakan bahasa daerah, utamakan bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing. Begitulah kira-kira slogan atau motto yang ada di berbagai macam lembaga-lembaga kebahasaan di Indonesia atau balai bahasa di Indonesia. Nah, kalau kita berkaca kepada tetangga atau negara tetangga kita terdekat seperti di Singapura, Malaysia, Brunei, di sana kebanyakan bahasa Inggris itu diucapkan dan sudah lumrah dalam keseharian masyarakatnya. Karena memang Inggris ini memang pernah menduduki di sana ya, pernah menjajah di Singapura, kemudian di Brunei dan juga di Malaysia. Sehingga nggak heran kalau masyarakat di sana memang erat kaitannya dengan berbagai macam bahasa, terutama berbahasa Inggris. Karena sudah bukan bahasa sudah bukan bahasa yang sulit bagi orang sana, karena sudah keseharian mereka menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau orang Inggris kan menjajah sekaligus mengajar, tapi kalau orang Belanda itu hanya menjajah saja. Nah, kebanyakan siswa-siswa yang ada di Indonesia ini itu notabene mereka yang dalam tanda kutip, nggak semuanya ya, yang menguasai bahasa Inggris atau yang lebih paham bahasa Inggris, mereka lebih aktif dalam berbahasa Inggris, biasanya banyak dari siswa non-Muslim. Ya, siswa non-Muslim di sini perlu digarisbawahi ya. Siswa non-Muslim di sini bukan hanya Kristen, tapi banyak sekali sesuai dengan agama yang berlaku atau keyakinan yang berlaku di Indonesia. Jadi dalam video ini saya tidak mengerucut kepada agama tertentu, tetapi memang non-Muslim. Ya, non-Muslim bisa jadi Kristen, bisa jadi Konghucu, bisa jadi Buddha, Hindu, dan seterusnya. Kebanyakan ya, rata-rata di Indonesia siswa yang berbahasa Inggris lancar atau lebih fasih ketimbang siswa yang beragama Islam itu memang non-Muslim. Dalam tanda kutip ya, saya garis bawahi, saya tidak mengatakan bahwa orang Islam di Indonesia atau siswa Islam tidak bisa berbahasa Inggris, tidak fasih berbahasa Inggris, tidak. Tapi memang kebanyakan seperti itu. Kenapa demikian? Karena begini, ada berbagai macam alasan dan beberapa faktor yang sangat filosofis sekali, yang sangat mendasar sekali. Kenapa siswa non-Muslim di Indonesia lebih lancar dan lebih fasih dalam berbahasa Inggris? Pertama, mereka minoritas. Ya, sudah jelas, karena mayoritas siswa di Indonesia ini mayoritas Muslim. Dan jadi yang minoritas ini mereka akan menonjolkan beberapa hal yang tentunya bisa mendominasi soft skillnya dan bisa mendominasi di berbagai macam bidang, terutama yang generally accepted atau hal-hal yang tentunya bersifat general umum. Dalam hal ini adalah kebahasaan. Ya, coba Anda perhatikan atau Anda lacak di daerah sekitar Anda yang banyak kaum non-Muslim, bisa Chinese, bisa India atau yang lainnya. Kebanyakan mereka lancar dan fasih berbahasa Inggris. Kenapa? Ya, karena dari kecil mereka sadar mereka itu mayoritas di Indonesia, dan bahasa Inggris tentunya adalah hal yang wajib mereka pelajari karena mereka harus bisa mengedepankan atau bisa mengaplikasikan hal apa saja yang bisa menjadi kebanggaan atau pride tersendiri di tengah masyarakat yang mayoritas Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya siswa-siswa non-Muslim ini kebanyakan Chinese ya kalau di Indonesia. Orang-orang Chinese ini kebanyakan dari awal, dari kecil mereka sudah diajarkan bagaimana mereka berkomunikasi dengan baik, dan salah satu caranya adalah mempelajari bahasa asing. Dan bahasa asing di sini adalah bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Karena tentunya bahasa Inggris ini bahasa pemersatu di dunia internasional, di dunia global. Bisa saja mereka sadar bahwa kalau mereka ingin berbisnis, ingin bersaing, kalau tidak menguasai bahasa Inggris, mereka akan ketinggalan. Ya, kebanyakan mahasiswa dan siswa Chinese biasanya lebih fasih dan lancar dalam berbahasa Inggris karena sejak kecil mereka biasanya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Yang ketiga, biasanya siswa non-Muslim ini sejak kecil
sudah akrab dengan referensi dan mereka sudah akrab dengan lagu-lagu berbahasa Inggris. Ya, mereka main gitar berbahasa Inggris, lagu-lagunya, liriknya berbahasa Inggris, nonton film bahasa Inggris. Dan hal inilah yang menjadi circle kebiasaan bahwa siswa non-muslim dalam tanda kutip, nggak semuanya, tapi memang rata-rata lebih siap dan lebih bisa atau fasih berbahasa Inggris. Karena sejak kecil sudah seperti itu. Kemudian alasan berikutnya adalah orang non-muslim biasanya mereka akan lebih open-minded dalam menerima perubahan, terutama dalam kebahasaan. Kita misalkan ingin melihat orang-orang Chinese, orang-orang Tionghoa, atau orang-orang ekspatriat yang ada di Indonesia, yang mereka notabene adalah non-muslim, mereka tentunya lebih open-minded, tidak mengkultuskan sesuatu, dan tidak membeda-bedakan sesuatu. Berbeda halnya dengan orang-orang yang tentunya masih mengkultuskan sesuatu. Belajar ini nggak boleh, artinya lebih mengutamakan atau lebih mengidolakan sesuatu pelajaran yang mohon maaf, pelajaran tersebut sudah jadul, misalkan begitu. Contoh, misalkan bahasa daerah ya. Memang bahasa daerah itu harus dilestarikan, tapi bukan berarti bahasa daerah itu harus didewakan. Ya. Jadi bahasa daerah itu harus kita rawat, harus kita jaga, tapi kita harus belajar juga bahasa asing. Karena bahasa Inggris ini adalah bahasa internasional. Coba bayangkan kalau misalkan Anda lihat komentator wasit yang berlisensi FIFA, itu kan wajib berbahasa Inggris. Coba Anda amati, Anda cermati komentator wasit berlisensi FIFA berbahasa Inggris dengan yang berbahasa Indonesia. Lebih profesional mana? Lebih enak mana dengarnya? Pasti yang FIFA. Atau lagu-lagu berbahasa Indonesia, lagu-lagu dan berbahasa Inggris. Saya bukan mengatakan bahasa Indonesia tidak asik untuk didengarkan, tetapi memang kalau bahasa Inggris ini lebih bisa go internasional. Artis saja kalau misalkan ingin merilis single internasional, mereka harus merilis dalam versi bahasa Inggris, kan begitu. Ya, lagi-lagi bahasa Inggris ini dominan. Kenapa? Ya banyak ceritanya. Karena di zaman dahulu Britania Raya atau Inggris ini hampir menguasai 2/3 yang ada di dunia. Jadi dunia ini dulu dikuasai oleh koloni-koloni Inggris. Banyak sekali negara jajahannya. Nah, kita kembali lagi kepada siswa non-muslim tersebut. Jadi ini berbeda halnya dengan kasuistik di siswa muslim. Biasanya siswa muslim itu cenderung intoleran terhadap bahasa Inggris. Nah, entah kenapa ini bisa terjadi. Lebih begini. Apalagi di pedesaan ya, di daerah-daerah. Biasanya di daerah-daerah itu didominasi oleh pondok pesantren. Nah, pondok pesantren biasanya menerapkan bilingual dalam conversation-nya. Apalagi pondok pesantren modern. Biasanya kalau nggak Arab ya Inggris atau keduanya. Tetapi mereka biasanya lebih mengutamakan bahasa Arab daripada bahasa Inggris. Seolah-olah bahasa Arab ini menjadi menjadi hal yang utama. Ya memang embel-embelnya adalah agama, tetapi memang bukan berarti membuang bahasa Inggris, kan begitu. Karena ya gimana ya, Arab itu kan dulu adalah bangsa jahiliyah sebelum pra-Islam ya, dan setelah Islam tentunya menjadi bangsa yang sangat maju juga dengan peradaban yang tinggi juga Arab itu. Tetapi sebelum Islam masuk, Arab kan juga orang jahiliyah. Jadi marilah harus balance antara Inggris dan Arab. Jadi jangan membuat statement bahwa Inggris ini bahasa kafir. Tidak, Inggris ini bahasa universal, bahasa yang tentunya bahasa internasional. Walaupun bahasa Arab juga begitu. Ya, biasanya kan kalau siswa muslim, kalau misalkan belajar bahasa Arab lebih diutamakan karena ini bahasa akhirat, bahasa surga dan bahasa yang lain. Tapi kalau bahasa Inggris bukan bahasa surga. Nah, statement semacam ini yang perlu diluruskan. Ya memang sih ada keterangan dalam Islam bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa ahli surga, bahasa agama, bahasa Quran. Tetapi kan itu belum pasti, kita belum tahu, kita belum menganalisis benarkah di surga nanti akan mengutamakan atau akan mengucapkan bahasa Arab, kan belum tahu itu. Bisa saja itu hanyalah sebuah motivasi agar kita selalu melestarikan bahasa Arab, karena memang bahasa Arab ini salah satu bahasa yang juga tua di dunia. Maaf suara saya agak serak ya. Nah, jadi mari jangan menafikan bahasa Inggris lah.
Karena bahasa Inggris ini bahasa internasional. Kalau kita misalkan nggak bisa berbahasa Inggris, ya minimal jangan mengejek atau jangan mengkafir-kafirkan orang yang belajar bahasa Inggris. Mentang-mentang belajar bahasa Inggris malah dikatakan jangan belajar bahasa Inggris, itu bahasa orang kafir. Ya ada, kok masih ada statement yang seperti itu. Itu sangat disayangkan kan. Ya jadi seolah-olah kalau di Indonesia siswa muslim itu lebih dominan bahasa Arab. Seharusnya di pesantren-pesantren besar itu bilingual, juga diberlakukan bahasa Inggrisnya, kan gitu. Jangan mendewakan sesuatu yang tentunya sama-sama bermanfaat. Semua harus dipakai lah. Ya bahasa Inggris pakai, bahasa Arab pakai, bahasa Indonesia pakai. Ya sekali lagi ini hanya ada di Indonesia. Kurang tahu kalau di negara lain seperti apa ya. Sekali lagi mari bijak dalam menyikapi video ini. Saya membuat video ini dengan tujuan adalah untuk menyadarkan masyarakat bahwa bahasa Inggris itu penting. Sama pentingnya dengan bahasa Arab, sama pentingnya dengan bahasa yang lain. Ya banyak saya menemukan kasus-kasus di sekolah-sekolah madrasah ya, sekolah madrasah yang berbasis keagamaan. Biasanya mereka lebih dominan ke bahasa Arab daripada bahasa Inggris. Entah kenapa bisa terjadi, seolah-olah Arabisasi. Bahkan kalau misalkan ada orang yang bernama orang Islam, bernama bukan Arab, itu dikatakan bukan Islam namanya. Apakah nama Islam itu harus berbahasa Arab? Satu, apakah nama bahasa Inggris itu adalah nama kafir? Enggak juga kan. Misalkan ada orang Islam dikasih nama Gerard atau Steven Gerrard, apakah itu nama bukan Islam? Ya enggak juga. Apakah nama Islam harus bahasa Arab? Ya enggak juga, kan gitu. Berarti Arabisasi kalau seperti itu. Nah jadi mari kita bijak dalam memberlakukan sesuatu hal ya, terutama bahasa. Karena bahasa ini adalah hal yang sangat esensial. Penamaan kalau misalkan orang Islam nama bahasa Arab memang bagus ya, memang dianjurkan. Tapi bukan berarti orang Islam yang nggak berbahasa Arab, yang tidak menggunakan bahasa Arab, namanya bukan orang Islam, bukan. Kalau misalkan dikasih bahasa Inggris juga begitu, sama-sama Islam. Kalau misalkan ada orang yang bernama yang menggunakan nama bukan bahasa Arab, dikatakan bukan orang Islam, berarti bahasa Inggris itu bukan nama Islam, kan begitu. Jadi sekali lagi mari kita balance dalam hal ini ya. Memang kita harus sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim ya harus belajar bahasa Arab, tetapi juga jangan menafikan bahasa Inggris. Ya please sadarlah. Karena bahasa ini penting. Bukan hanya bahasa Arab, bahasa Inggris juga perlu. Bahasa-bahasa yang lain juga perlu tentunya. Karena memang bahasa Inggris ini adalah bahasa internasional yang dipakai di seluruh dunia sebagai bahasa pemersatu, bahasa referensi yang banyak digunakan di berbagai macam institusi di dunia. Tentunya sangat perlu. Ada TOEFL, ada TOEFL biasanya, Test of English as a Foreign Language. Ada IELTS, ada TOEIC, ada lagi TOEFL IPT, semuanya berbahasa Inggris. Walaupun juga ada TOEFL yang berbahasa Arab. Ya tentunya polemik ini masih terus berlangsung, entah sampai kapan. Jadi melalui video ini saya ingin berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia, marilah sebagai orang Islam ya harus belajar bahasa. Ya terutama karena memang sekarang ini persaingan global menggunakan bahasa Inggris. Mari kita perdalam bahasa Inggris. Bukan berarti kita membuang bahasa Arab, tetapi mari kita balance antara bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Bahasa Arab sebagai bahasa pemersatu keagamaan, bahasa Inggris sebagai bahasa pemersatu di dunia persaingan. Jadi siswa non-muslim seharusnya bisa menjadi motivasi kepada kita dan bisa menjadi gambaran pelecut semangat untuk lebih belajar bahasa asing lagi. Seperti itu. Ya jangan terjebak ke dalam circle keagamaan, jangan terjebak ke dalam sebuah iming-iming bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa surga. Kita masih belum tahu seperti apa. Ya mohon maaf kalau misalkan ada singgungan kata-kata yang salah dari saya. Tapi tujuan dari video ini adalah untuk menyadarkan bahwa pentingnya belajar bahasa asing dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi rujukan untuk kita semuanya. Mohon maaf kalau ada singgungan, salah-salah kata. Silakan kritik dan saran, saya tunggu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.